In a money pop shop, for a living and baby gon' smell blood red every minute road. Wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat out of hit it. Halo peserta didik kami SMP Swasta Cinta Rakyat 3 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Sampai kita nanti dapat berjumpa lagi di sekolah yang kita cintai ini, SMP Swasta Cinta Rakyat 3. Iya. Jumpa lagi dengan Pak LS pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8. 8A, 8B, 8C dan juga 8D. Iya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN, itu kerjasamanya, tetapi masih dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita masih membahas tentang kerjasama negara-negara ASEAN, tapi dalam bidang budaya, politik, dan pendidikan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah kalian dapat menganalisis bentuk kerjasama antar negara ASEAN baik dalam bidang budaya, politik, maupun pendidikan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Lanjut. Bapak ingatkan lagi, meskipun pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa itu pengertian kerjasama. Sekarang juga masih tetap akan Bapak sampaikan pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik lembaga, pemerintah, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Ada tujuan dari kerjasama itu adalah mencapai tujuan bersama. Ada tujuannya ya. Jadi tidak asal bekerja sama, pasti ada tujuan. Oke? Kita masuki pada kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, yang ketiga. Kalau kemarin ada dari bidang ekonomi dan sosial, kalau yang ini dalam bidang budaya. Sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting and ASEAN Identity, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan untuk mempromosikan identitas negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Itulah tujuan daripada kerjasama dalam bidang budaya itu, mempromosikan identitas negara-negara anggota ASEAN. Macam Indonesia, negara kita melakukan kerjasama dalam bidang budaya untuk mempromosikan kebudayaan kita. Ada itu mendunia adalah batiknya. Banyak juga tari-tarian dari beberapa daerah, macam suku bangsa dan juga baik itu makanannya dan sebagainya, kebudayaan yang ada di Indonesia dipromosikan biar dikenal oleh semua masyarakat dunia. Itu tujuannya. Adapun tujuan kerjasama dalam bidang budaya antar negara ASEAN yaitu adalah 1. Pertukaran atau pengadaan festival kebudayaan, kesenian, dan film antara negara ASEAN yang nantinya juga membawa dampak positif pada bidang ekonomi dan sebagainya. Kalau ada festival kebudayaan, di sana ternyata negara Indonesia ada tentang batik. Kayak mana sih pembuatan batik itu? Maka mereka datang ke Indonesia. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka akan membeli. Harapan kita adalah mereka membeli barang hasil kerajinan kita tadi dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi, tentunya untuk masyarakat kita juga, untuk negara kita juga sebagai devisa negara nantinya, ya kan? Yang kedua, pengembangan budaya. Ini saling bertukar informasi maupun berkreasi, menciptakan kreasi baru yang dikembangkan dari kebudayaan yang sudah ada. Nah, jadi ada 2 bentuk kerjasama dalam bidang budaya dan masih banyak lain lagi. Oke? Lanjut. Kerjasama dalam bidang politik. Iya. Dalam bidang politik terdapat kerjasama, yaitu masyarakat politik keamanan ASEAN, atau sering kalau bahasa Inggrisnya ASEAN Political Security Community atau APSC.
Apa itu APSC atau ASEAN Political Security Community? Ya. Itu adalah sebuah organisasi yang ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama politik dan keamanan di kawasan ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional itu ada di kawasan ASEAN ini, dan juga secara global, secara mendunia. Itu adalah tujuan daripada ASEAN Political Security Community tadi. Ya sudah tahu kalian kan untuk apa dibentuknya ASEAN Political Security Community itu? Untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Oke? Adapun bentuk kerjasama dalam bidang politik antar negara ASEAN, yang pertama, Defense Minister Meeting. Apa itu? Membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat. Itu misalnya ada di Indonesia, duta besar negara Malaysia ada juga, dan kita juga ada duta besar kita di negara Malaysia. Kalau negara Malaysia ada duta besarnya di Indonesia, perwakilan daripada Malaysia, negara kita juga ada perwakilan negara kita atau pemerintah kita di negara Malaysia. Itu disebut dengan nama duta besar atau duta ataupun konsulat. Perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN, bercepat ditangkap. Perjanjian kawasan bebas nuklir dan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Itu adalah bentuk kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang politik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan masih banyak lain lagi. Silakan kalian cari baik di buku sumber belajar kita, buku paket kita, dan sumber lainnya ya. Dan yang ketiga atau yang kelima, kerjasama dalam bidang pendidikan. Apa saja itu? Ini dia. ASEAN telah membentuk sebuah organisasi, AUN namanya, atau ASEAN University Network, atau jaringan universitas se-ASEAN. Apa itu ASEAN University Network? ASEAN University Network adalah sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1995, mungkin kalian belum lahir, yang bertujuan untuk melaksanakan kerjasama pada bidang pendidikan dalam membuat suatu integrasi regional untuk mencapai standar pendidikan global. Standar pendidikan global. Tujuannya tadi apa? Melaksanakan atau bertujuan melaksanakan kerjasama pendidikan dalam membuat suatu integrasi regional untuk mencapai standar pendidikan global. Itu adalah tujuan daripada dibentuknya AUN tadi atau ASEAN University Network. Bentuk kerjasamanya bisa kita saksikan di sini. Pertama ada kegiatan ACT atau ASEAN Council of Teacher Convention, yaitu pertemuan organisasi guru. Jadi ada pertemuan organisasi guru di kawasan ASEAN. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, olimpiade di bidang pendidikan di region Asia Tenggara. Contoh, OSN 2015. Dan nomor 4, pertukaran pelajar ataupun mahasiswa antar sesama negara ASEAN. Pertukaran pelajar dari Indonesia, negara kita, mahasiswanya atau peserta didiknya pergi ke Singapura, dan juga mahasiswa atau peserta didik dari Singapura datang ke Indonesia, saling bertukaran. Begitu juga dengan 10 negara lainnya. Agar tujuannya apa? Mencari sesuatu yang tidak ada di negaranya. Misalnya ada sesuatu hal yang tidak ada di negara Indonesia, di sana ada, bisa kita pelajari. Dampaknya untuk masyarakat luas, untuk di kawasan ASEAN juga nantinya. Ya? Baiklah peserta didik kami, untuk pendalaman materi pada pertemuan sebelum-sebelumnya maupun pada pertemuan sekarang, ada tugas untuk kalian. Ada 2. Pertama, tuliskan negara-negara anggota ASEAN beserta nama ibu kotanya. Negara-negara anggota ASEAN beserta nama ibu kotanya. Contoh, Indonesia, ibu kotanya
Jakarta. Terus seperti itu di bawah lagi, Singapura baik sampai ke 10 negara. Nomor 2, mengapa suatu negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain? Mengapa suatu negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain? Jelaskan. Harus bisa dijawab ya. Kerjakan di buku catatan ataupun di buku latihannya, boleh. Dan untuk satu lagi yaitu adalah kisi-kisi untuk UTS kita pada minggu depan. Iya, Bapak akan kasih kisi-kisinya. Yang pertama yaitu adalah sejarah organisasi ASEAN, baik berdirinya, negara-negara yang memprakarsai, kemudian profil negara-negara anggota ASEAN yang 10 negara tadi, profilnya, baik nama negaranya, ibu kotanya, nama mata uangnya, bahasa yang digunakan, kemudian jumlah penduduknya, kemudian mata uang yang dipakai, agama resmi dan sebagainya. Yang ketiga itulah tentang kerjasama antar negara ASEAN. Nah ini dia, baik dibilang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pendidikan. Ya, baiklah peserta didik kami, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bapak sudah membahas tadi tentang materi kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang pendidikan, budaya, maupun juga politik, dan juga sudah memberikan tugas pendalaman materi dan juga kisi-kisi UTS kita pada pertemuan atau ujian minggu depan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Bapak. Horas, Horas, Horas. Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood, tread every minute road wave when the people no feel when they hitting every time I see a beat out of hit it.